wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu dengan saya Yuwita Arisa Prakasanti pada mata kuliah akuntansi sektor publik. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan tentang bab 1, yaitu karakteristik dan lingkungan sektor publik dari bukunya Profesor Mardiasmo, ya, buku akuntansi sektor publik. Nah, langsung saja, pada pertemuan ini kita membahas tentang karakteristik dan lingkungan sektor publik. Nah, sebelum kita mempelajari, pasti kita akan mencari dulu sebenarnya akuntansi sektor publik itu apa sih gitu ya. Jadi akuntansi sektor publik ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Nah, domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Nah, secara kelembagaan, domain publik antara lain adalah badan-badan pemerintah, pusat daerah, BUMN, BUMD, yayasan, organisasi politik, LSM, universitas, dan organisasi nirlaba. Jadi, nantinya kita akan mempelajari juga tentang perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi pada swasta. Nah, istilah sektor publik sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Nah, kalau untuk sektor swasta jelas kita tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba. Nah, kalau sektor publik ini kita aktivitasnya itu lebih pada menghasilkan barang dan pelayanan publik. Beberapa tugas dan sektor publik Fungsi dari sektor publik dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Adapun tugas dari sektor publik yang ini tidak bisa digantikan oleh swasta, yaitu birokrasi pemerintahan. Nah, sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal ini akhirnya menjadi berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Nah, apa saja sih? Nah, ini sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik. Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Nah, ini apa saja sih gitu ya? Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Nah, ini meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, terus tenaga kerja, nilai tukar mata uang, infrastruktur. Nah, kalau untuk faktor politik, ini apa saja? Hubungan negara dengan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik dan massa, jaringan internasional, kelembagaan. Ini masuk pada faktor politik. Untuk faktor kultural, itu antara lain keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya, sistem nilai di masyarakat, histori, sosiologi, karakteristik masyarakat, tingkat pendidikan. Nah, jadi ada banyak faktor ya. Dan yang terakhir adalah faktor demografi, meliputi pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, dan tingkat kesehatan. Berikutnya adalah kita membahas tentang value for money. Ya, value for money ini apa? Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya, di mana value for money ini merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu yang pertama adalah ekonomi, pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga terendah. Jadi
memperoleh input ini dengan harga yang paling rendah. Setelah itu efisiensi, yaitu mencapai output dengan output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output yang tertentu. Jadi menggunakan input yang serendah-rendahnya untuk mendapatkan output yang semaksimal mungkin. Sebenarnya input yang minimal untuk mendapatkan output yang maksimal. Nah, ini disebut dengan selain kita bisa yang ketiga yaitu efektivitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan output. Jadi semakin rendah input tetapi menghasilkan output dan outcome yang tinggi, maka itu disebut value for money. Dari tiga itu sebenarnya kurang, kalau dalam swasta ya, sektor publik itu ada perlu penambahan dua lagi, yaitu di sini ada keadilan yang mengacu adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan juga ada pemerataan, yaitu penggunaan uang publik tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Jadi tidak hanya pada oknum tertentu, tetapi dia secara merata. Semua masyarakat, elemen masyarakat ini bisa mendapatkan pelayanan yang sama. Manfaat dari implementasi value for money yaitu meningkatkan pelayanan publik. Yang kedua adalah meningkatkan efektivitas pelayanan publik, pelayanan tepat sasaran. Yang ketiga menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input ya. Jadi itu tadi manfaat dari implementasi value for money. Nah, ini kalau kita tadi sering menyebutnya input, output, dan outcome, itu saya akan contohkan ya. Jadi kalau input itu sumber dayanya, jadi saya contohkan misalkan luas tanahnya, terus jumlah pegawainya. Saya mencontohkan misalnya kita ngomongin tentang lingkungan alam ya. Jadi taman-taman yang ada di Solo, saya contohkan adalah misalnya untuk input adalah banyaknya pohon, banyaknya bunga, banyaknya tanaman, banyaknya pegawai, terus ketersediaan air dan sebagainya. Setelah itu outputnya adalah kita lebih ke tanaman yang subur, terus penghijauan yang baik. Nah, nanti outcome-nya adalah terciptanya lingkungan yang asri, lingkungan yang nyaman. Jadi hasil akhir dari apa yang kita harapkan, targetnya kita, gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah perbedaan dan persamaan sektor publik dengan sektor swasta. Nah, jelas karena tadi sudah dibilang bahwasanya karakteristiknya sudah berbeda, tujuannya juga berbeda. Nah, ini kita lihat nih satu persatu ya. Tujuannya adalah kalau untuk sektor publik non-profit motif. Kalau untuk sektor swasta adalah memang profit motif. Memang dia tujuannya hanya untuk mencari laba, tetapi kalau sektor publik tidak. Dia juga ada faktor-faktor tujuan-tujuan tertentu. Tidak hanya semata-mata mencari keuntungan. Saya contohkan adalah misalnya rumah sakit negeri. Iya benar, dia memang mencari laba, tetapi tidak hanya itu gitu. Dia fokusnya adalah pelayanan di bidang kesehatan gitu ya. Sumber pendanaan ini kalau sektor publik ini dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN, BUMD, penjualan aset negara dan lain sebagainya. Nah, teman-teman kalau mau mempelajari lebih lanjut tentang sektor publik nanti akan ketemu di semester 7. Teman-teman bisa konsentrasi ambil mata kuliah akuntansi sektor publik. Di sini kita akan mempelajari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah dan lain sebagainya. Ini merupakan macam-macam dari pendapatan yang kita peroleh dari negara kita. Kalau sektor swasta, sumber pendanaan dari mana? Yaitu dari pembiayaan internal, modal yang dari pemilik. Nah, ini modal internal, laba ditahan, penjualan aktiva. Lah, kalau untuk dari yang eksternalnya dari mana? Dari utang, obligasi, penerbitan saham dan sebagainya. Untuk pertanggungjawaban, nah ini kalau untuk sektor publik jelas karena ini uang rakyat, pasti pertanggungjawabnya kepada masyarakat atau publik dan parlemen atau DPR dan MPR.
Untuk swasta kemana? Ya ke pemegang sahamnya atau ke kreditornya, ke pemiliknya gitu ya. Kalau struktur organisasi, nah ini kaku ya, kaku hierarkis karena memang ya teman-teman tahu sendiri lah kalau sudah paten, sudah saklek di situ. Nah, kalau untuk sektor swasta ini lebih fleksibel ya. Jadi kita melihat dari situasi dan kondisi juga, kita melihat dari tujuan perusahaan, strategi-strategi yang harus dicapai. Untuk karakteristik anggaran ini untuk sektor publik ini sebenarnya terbuka untuk umum ya. Jadi karena memang ini tadi dia mendapatkan dana dari mana? Dari masyarakat. Pertanggungjawabnya kepada masyarakat. Otomatis anggarannya ini hanya harus terbuka. Nah, kalau untuk sektor swasta ini lebih tertutup ya. Terus sistem akuntansinya ada cash accounting yang untuk sektor swasta accrual accounting. Sebenarnya untuk kedepannya diharapkan sistem akuntansi yang ada pada sektor publik ini juga accrual accounting ya. Kalau untuk sekarang ini kita masih menggunakan cash to accrual, jadi baru tahapan penyesuaian gitu. Selanjutnya adalah persamaan sektor publik dengan swasta ya. Persamaannya kedua sektor merupakan bagian internal dari sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan dari organisasi. Nah, untuk yang kedua adalah keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu kelangkaan tentang sumber daya sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif. Yang ketiga adalah proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama di kedua sektor, sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan. Jelas ini ya. Terus yang keempat adalah kedua sektor terikat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang diisyaratkan. Lah, Bu, kalau misalnya sektor swasta kenapa harus tunduk pada peraturan perundang-undangan? Jelas gitu ya. Jadi walaupun berada pada sektor swasta, tetapi negara kita tetap ada undang-undang yang mengatur tentang sektor swasta sehingga nanti tidak berseberangan satu dengan yang lainnya. Apabila sektor swasta ini tidak dipayungi payung hukum oleh negara kita, ini dia bisa semena-mena gitu ya, sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat antar sektor swasta sehingga adanya payung hukum untuk mengatur sektor swasta. Oke, yang berikutnya adalah tujuan dari akuntansi sektor publik, yaitu ini saya ambil dari DIN ya. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen. Yang kedua adalah memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab, mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas ya. Kalau teman-teman nanti membuka ada waktu ya, jadi laporan keuangan kita. Kalau untuk mau membuka sektor swasta jelas kita masuknya ke IDX ya, BEI. Nah, namun Bursa Efek Indonesia maksudnya ya. Namun kalau untuk sektor sektor publik gimana Bu? Juga ada kok gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau membuka mencari, jadi beberapa sektor satuan kerja kita ini sudah laporan keuangannya ini sudah dilaporkan kepada publik sehingga kita semua sebagai masyarakat bisa mengakses dengan mudah gitu terkait dengan akuntabilitas ya. Oke, akuntansi sektor publik terkait dengan 3 pokok yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi bagi pemerintah sebagai manajemen maupun bagi publik. Jadi pemerintah ini sebagai manajemen orang yang mengelola maupun bagi publik kita masyarakat ya, karena balik lagi kalau untuk sektor publik ini adalah
pendanaannya dari masyarakat untuk masyarakat, sehingga kita publik ini juga berhak mengetahui tentang informasi yang dilakukan, informasi keuangan ataupun program apa saja yang sudah dilakukan oleh satker kita. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk melakukan alokasi sumber daya. Informasi akuntansi ini juga digunakan untuk pemilihan program dan penilaian investasi. Berikutnya adalah informasi akuntansi berguna untuk penentuan indikator kinerja sektor publik. Ini dianggap berhasil atau tidak. Nah, dia merupakan penentu indikatornya. Laporan keuangan sektor publik merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik. Tadi yang saya sampaikan ya, bahwasanya untuk proses akuntabilitas ini laporan keuangan ini harus bisa disajikan ataupun diakses oleh publik atau masyarakat. Nah, perkembangan akuntansi sektor publik. Jadi zaman dulu ya, pertama kali ini tahun 52 ini sering dikaitkan sebagai bagian dari manajemen ekonomi makro yang terkait dengan pembangunan dan kelembagaan dan lembaga pelaksanaan pembangunan. Namun tahun 70 ini muncul kritikan dan serangan yang mempertanyakan peran dari sektor publik tersebut. Tahun 80-an, reformasi sektor publik dilakukan di negara-negara industri maju sebagai jawaban berbagai kritikan, sehingga anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Nah, ini sektor publik ini mampu membuktikan bahwasannya dia mampu bersaing gitu ya. Nah, dalam dua daluarsa terakhir, akuntansi sektor publik telah berkembang pesat. Isu-isu utama sektor publik yang dibahas dalam buku ini adalah tuntutan akuntabilitas publik, value for money, dan isu-isu seputar reformasi akuntansi dan auditing dalam sektor publik. Jadi dulunya itu sektor publik, akuntansi sektor publik ini masih diragukan ya, dianggap belum mampu gitu ya. Nah, namun seiring berkembangnya waktu ya, perkembangan akuntansi sektor publik ini sangat berkembang dengan pesat, sehingga beberapa anggapan yang menyatakan bahwasanya mempertanyakan peran dari sektor publik ini mereka tidak sepenuhnya benar karena bisa dibuktikan gitu ya. Oke. Akuntansi sektor publik dan good governance. Nah, ini dari pengertian ini. Nah, tadi disebutkan ada dua ya, yaitu ada World Bank sama UNDP. Kalau untuk World Bank ini lebih menekankan pada cara pemerintah dalam mengelola sumber daya, sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan dari masyarakat. Sedangkan kalau untuk UNDP ini lebih menekankan pada aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek administratif dalam pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya adalah karakteristik good governance menurut UNDP. Ini ada 9, yaitu yang pertama adalah participation, yaitu partisipasi masyarakat ini terlibat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk rule of law itu adalah hukum ini berjalan tanpa pandang bulu, jadi tidak tumpul ke atas dan runcing ke bawah, tetapi tanpa pandang bulu, semuanya sama. Yang berikutnya adalah transparansi, yaitu kebebasan memperoleh informasi. Jadi kita semua bebas bisa mendapatkan informasi tanpa adanya halangan dari siapapun. Yang berikutnya adalah responsif, yaitu lembaga-lembaga publik ini harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder. Yang berikutnya adalah consensus orientation, yaitu berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Yang berikutnya adalah equity, yaitu masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Yang berikutnya adalah efisiensi dan efektif. Ini pengelolaan sumber daya ini harus efisien dan efektif. Yang berikutnya adalah accountability ya. Di sini adalah transparansi ya. Jadi masyarakat kita ini bisa melihat program atau kinerja dari akuntansi sektor publik itu sendiri. Yang berikutnya adalah strategic vision, yaitu organisasi ini harus memiliki visi yang jauh ke depan gitu. Selanjutnya adalah untuk
mewujudkan good public and corporate governance, maka diperlukan reformasi di sektor publik. Nah, ini reformasi dilakukan baik reformasi kelembagaan maupun reformasi manajemen publik. Selain itu, diperlukan juga reformasi lanjutan utama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Nah, ini ada 4 ya yang harus harus kita lakukan, yaitu yang pertama adalah reformasi sistem penganggaran. Berikutnya adalah reformasi sistem akuntansi, yang ketiga adalah reformasi sistem pemeriksaan, dan yang terakhir adalah reformasi sistem manajemen keuangan daerah. Nah, akuntabilitas publik, nah ini adalah kewajiban pihak pemegang amanah atau agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi pertanggungjawabannya kepada pemberi amanah atau prinsipal yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Nah, ini ada vertikal dan horizontal. Privatisasi adalah merupakan suatu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari perusahaan publik itu sendiri. Nah, otonomi daerah dilakukan melalui desentralisasi yang menghasilkan 2 manfaat. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasilnya. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap. Nah, ini ada 4 dimensi ya, 4 dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh sektor publik. Nah, yang pertama yaitu akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. Nah, ini dikaitkan dengan penghindaran adanya penyalahgunaan jabatan, dan akuntabilitas hukum ini terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum. Untuk akuntabilitas proses yaitu terkait dengan prosedur yang dilaksanakan selama proses itu berjalan. Yang berikutnya adalah akuntabilitas program, ini terkait dengan pemilihan program dalam mencapai tujuan. Nah, yang terakhir adalah akuntabilitas kebijakan, ini terkait dengan pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah. Nah, ini sudah selesai ya. Ini sumbernya saya dari Margiasmo ya. Terima kasih sudah menyimak videonya. Ya, semoga dengan penayangan ini lebih membantu teman-teman dalam memahami akuntansi sektor publik. Ya, jika ada pertanyaan ini bisa komen di bawah, dan subscribe teman-teman, jangan lupa untuk mendapatkan informasi-informasi berikutnya atau materi-materi berikutnya. Terima kasih. Kalau memang ada pertanyaan bisa melalui WA juga bisa ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.